Hai para pemilik waktu luang, selamat datang. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini, kita akan melanjutkan kembali alur cerita drama Korea yang berjudul Mr. Queen, episode ke-14. Di episode lalu, Choljong yang terluka akibat ledakan akhirnya pulih dengan cepat. Ratu pun yang tadinya berniat hendak mengkhianati Choljong, jadinya gak enak hati sendiri. Hingga ia tidak berani menemui Choljong pasca sang raja pulih. Alhasil, Ratu pun memilih untuk teler di dapur kerajaan hingga malam tiba. Di sisi lain, Choljong pun akhirnya menemukan fakta jika orang yang telah membantunya menyiapkan makanan saat jamuan adalah sang ratu. Dan malam itu, raja pun mengunjungi ratu yang tengah teler parah. Dan adegan untuk menciptakan penerus kerajaan yang berkualitas pun terjadi. Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Tonton video ini ya. Namun sebelumnya, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, supaya bisa dapat update drakor dan film dari channel ini. Dan buat yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak ya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi kami untuk mengembangkan channel ini. Langsung aja kita bahas drakornya, check it out. Setelah mengamati surat cinta dari ratu serta surat yang ia terima saat jamuan makan, Choljong pun mencurigai apakah ratu yang telah membantunya. Ia pun lantas menemui koki kerajaan yang awalnya tutup mulut karena disuruh ratu. Namun setelah didesak, sang koki kerajaan pun tidak bisa berbohong lagi dan mengaku jika ratulah yang memasak hari itu. Dan malam itu, Choljong pun mengunjungi ratu di kamarnya. Ia ingin mencari tahu kenapa ratu membantunya. Namun ratu pula yang mengatakan akan mengkhianatinya. Ya, malam itu ratu yang menyangka jika Hong Yeon lah yang menemaninya akhirnya kebablasan. Sementara itu, sang dayang pijat tunanetra pun menulis pesan jika ratu dalam bahaya. Dan rupanya orang yang menerima pesan itu adalah Hong yang buru-buru menghapusnya. Dan karena Choljong sedang mengunjungi kamar ratu, Hong pun menunda untuk memberitahu informasi ini hingga subuh. Paginya, ratu pun terbangun dengan rambut terurai. Ia pun bahagia mengingat semalam Hong Yeon telah menemaninya. Namun ketika ia berbalik, betapa terkejutnya ratu ketika mendapati Choljong lah yang tidur di sampingnya. Ia pun semakin histeris saat Choljong menjelaskan setiap detil kejadian semalam dengan ekspresi yang Dengan berlari keluar, ratu pun langsung mengonfirmasi pada Hong Yeon yang mengatakan jika semalam sang dayang tidur di kamarnya sendiri. Dan ratu pun semakin histeris. Di balainya, Ibu Surijo kembali bertanya-tanya tentang nasib di masa depan. Dan ia pun mendapat sebuah jawaban jika seorang wanita akan mati di istana. Duh, siapa ya? Jo Hwa-jin pun datang dengan aura wajah yang suram. Ya, ia tahu jika semalam raja dan ratu sedang memproduksi keturunan yang berkualitas. Dan sebuah fakta, rupanya tindakan Ibu Surijo dengan menyimpan buku besar di kamar ratu adalah atas saran dari Jo Hwa-jin. Pulang dari balai Ibu Surijo, Jo Hwa-jin pun berpapasan dengan Kim Jua-geun. Bau-baunya bakal ada kolaborasi ya. Di kantornya, Hong pun berusaha menggambar wajah Kasim pipi codet yang bertabrakan dengannya. Namun hasilnya masih lebih bagus gambar anak SD ketimbang gambarnya. Kim Hwan yang melihat gambar Hong pun malah menduga ini gambar cumi-cumi ya. Ya, gegara kebablasan semalam, Choljong pun jadinya ngamuk-ngamuk karena lupa bertanya pada ratu. Apa maksudnya ratu yang mengatakan jika ia hendak mengkhianati Choljong? Dan dengan rusuh, pagi itu Choljong kembali mencari ratu. Ratu yang sedang galau pun kembali histeris di dapur. Ia jadinya mual-mual mengingat kejadian semalam. Sang koki kerajaan pun langsung minta ampun pada ratu. Ya, gegara semalam ia buka rahasia jika ratulah yang memasak saat jamuan. Raja yang makin terpesona pun akhirnya mengunjungi ratu dan terjadilah hal yang sudah kita nanti-nantikan. Jadilah pagi itu, ratu kayak orang stres yang ngomel-ngomel sendiri. Ia bingung, yang semalam itu jiwa Kim So-young yang mempengaruhi dirinya atau gimana sih? Ingin benci tapi nggak bisa. Ratu pun akhirnya nangis-nangis sambil meluk pilar dapur. Di saat bersamaan, Choljong pun datang. Ia pun bertanya pada Dayang Choi. Dayang Choi pun menunjuk ke arah pilar, namun Mbak Ninja, Ratu mendadak sudah menghilang. Choljong pun kesal karena Ratu kabur terus. Beda banget dengan semalam yang buas bak singa. Padahal ia ingin bertanya maksud perkataan Ratu itu.
Ratu yang malu setengah mati akhirnya kabur sana-sini. Namun ketika ia sedang bersembunyi, tiba-tiba saja Damhyang menyapanya karena dikira Ratu lagi main petak umpet. Dan jadilah ia auto ketahuan. Choljong yang gemes pun nyaris lompat pagar karena ingin menangkap sang ratu. Para menteri yang melihat kelakuan Choljong pun mengira, raja kayak bocil aja main petak umpet sama ratu. Dalam pelariannya, ratu yang melihat para selir pun jadi punya ide. Ia akan menemui para selir untuk meyakinkan jika dirinya masih suka pada wanita. Ia pun menulis surat untuk para selirnya. Namun di saat bersamaan, Choljong pun datang ke balai Daejeon. Melihat ratu yang langsung sembunyi, Choljong pun memutuskan akan menunggu sampai ratu siap untuk bertemu dengannya saja. Choljong yang hendak meninggalkan kamar ratu pun memutuskan untuk menghadiri rapat dengan para menteri. Di sana, Ibu Suri Agung Sunwon mendeklarasikan untuk mengakhiri masa pemerintahannya. Ya, ia tidak akan mengintervensi kebijakan Choljong lagi. Setelah turun jabatan, Ibu Suri Agung Sunwon pun jadinya migren. Kim Byong-in yang ada dan tengah mengunjungi Ibu Suri Agung Sunwon pun menjanjikan akan membantu Ibu Suri untuk mendapatkan kekuasaannya kembali. Ya, Kim Byong-in mencurigai dalang dari ledakan itu adalah raja sendiri, yang mana akibat peristiwa itu raja jadi lebih banyak mendapat keuntungan. Di balai Daejeon, surat yang ditulis ratu kembali salah alamat dan terkirim pada Choljong. Ratu yang pede hendak bertemu para selir pun akhirnya terkejut-kejut ketika mendapati ternyata Choljong lah yang datang. Dan sadarlah ratu kalau selama ini orang yang membalas suratnya dan membuat hatinya jadi jedag-jedug setiap malam bukanlah para selir, melainkan Choljong. Sebaliknya, Choljong pun menyadari pantesan selama ini ratu bermuka dua. Lagi surat-suratan bahasanya romantis banget, giliran ketemu menghindar terus kayak orang ketemu hantu. Choljong pun bertanya, kenapa ratu membantunya dalam perjamuan? Ratu menjawab, ia juga menyesal. Kenapa sih ia harus ngebantu? Choljong pun jadi riut. Ini teh ratu kenapa? Ongko dia membantu Choljong saat tengah kesulitan, tapi di sisi lain, ratu mengatakan akan mengkhianati Choljong. Gimana sebenarnya? Ratu pun jadi kaget. Berarti malam itu Choljong tidak kehilangan pendengarannya dong. Dan ledakan itu Choljong yang mengaturnya. Ratu pun marah pada Choljong. Demi apa sih hingga Choljong mempertaruhkan nyawanya sendiri? Jadi kan bikin cemas aja. Dan demi menenangkan ratu, Choljong pun memeluknya. Ratu pun kembali jedag-jedug. Ya, akhirnya Choljong mengutarakan perasaannya pada ratu. Namun ratu mengingatkan Choljong pada malam sebelum ia melompat ke danau. Ratu mengatakan, kau harus mencintaiku. Ya, alasan Kim Soyoung mengatakan itu adalah karena ia percaya jika dirinya bisa melindungi dan membantu Choljong. Ia dan Choljong harus bersama agar bisa bertahan hidup di istana. Namun itu adalah Kim Soyoung yang dulu, dan Kim Soyoung yang ada di hadapan Choljong saat ini jauh berbeda. Penampilan boleh ratu, tapi jiwanya adalah jiwa Jang Bonghwan. Jadi ratu ini tidak punya hak sehingga ia yang sekarang tidak bisa memaafkan Choljong. Di tempat lain, para menteri dari klan Andong Kim pun menggibah Kim Juagen yang dianggap sebagai dalang ledakan. Namun menteri perang pun teringat jika Kim Juagen marah besar padanya karena mengetahui jika dirinya suka menyelundupkan senjata dan berpotensi menghancurkan kerajaan. Rupanya, tindakan menteri perang ini untuk mendapatkan uang sebanyak mungkin agar bisa membantu klan Andong Kim. Tidak lama, Kim Juagen pun tiba sambil membawa buku besar dan meminta dukungan pada para menteri klan Andong Kim. Ia pun meminta menteri perang membuat es batu yang terbuat dari air yang sudah diberi racun A. Ya, Kim Juagen hendak menyingkirkan ratu. Ia pun menyuruh Dayang Mata-Mata untuk meletakkan es batunya ke dalam minuman ratu. Ya, Dayang multifungsi yang tengah ketakutan ini pun akhirnya melapor pada Ibu Surijo tentang niat jahat Kim Juagen. Di hutan persembunyian, Choljong melepas para pengawal istana yang kemarin tertangkap. Dia pun mengucapkan terima kasih yang mendalam karena sudah mau berkorban untuk raja. Choljong pun berjanji untuk mewujudkan impian mereka. Sepeninggalan mereka, tiba-tiba saja Ibu Dayang Pijat datang. Sang Dayang pun memberitahu Choljong jika ratu hendak diracun. Kaget, Choljong pun bergegas pergi.
Di kamarnya, Ratu ngedumel lagi. Kalau Choljong menyukai Kim Soyoung, kenapa nggak bilang dari dulu? Jadinya Kim Soyoung kan tidak akan nyebur ke danau dan membuat jiwa mereka tertukar seperti sekarang ini. Ya, gara-gara pertukaran jiwa ini, Jang Bonghwan jadi krisis identitas. Kadang ia jadi lupa nama sendiri. Jang Bonghwan, Kim Soyoung, atau Jang Soyoung. Aduh. Lagi puyeng-puyengnya, Dayang Choi mengabarkan jika Ibu Suri Agung Sunwon mengajaknya makan bersama. Sementara itu, Dayang Mata-Mata yang ngadek-dek pun tidak sengaja menjatuhkan es batunya. Damyang yang melintas pun melihat semut-semut yang menggerumuti es batu itu mendadak mati. Sang Dayang kecil pun menyadari ada yang hendak mencelakai ratu kesayangannya itu. Saat Ratu hendak meminum minumannya, Damyang pun melempar minuman Ratu dengan batu hingga tumpah. Di saat bersamaan, Choljong yang datang dengan rusuh pun akhirnya lega karena Ratu tidak jadi meminum minuman beracun itu. Kim Juagen pun marah besar pada Damyang. Ya, berkat aksi berani sang Dayang kecil, nyawa Ratu terselamatkan. Namun ada harga mahal yang harus diterima Damyang. Ibu Suri Agung Sunwon memerintahkan untuk memenjarakan Damyang dan akan memberinya hukuman. Ratu pun memohon, namun Ibu Suri teguh pada pendiriannya. Choljong pun lantas membawa Ratu ke aula Daejeon dan mengatakan jika Ibu Suri Agung Sunwon dan Kim Juagen hendak meracuni Ratu. Ratu pun kaget dan bertanya, "Kenapa?" Choljong mengatakan, "Ini gegara buku besar yang ditemukan di kamar Ratu. Apakah Ratu tahu soal itu?" Dan jelas-jelas saja Ratu menjawab tidak. Tapi memang ayahnya dan Kim Juagen dulu pernah menanyakan tentang barang yang hilang. Mungkin buku itu yang dimaksud. Ratu pun menyadari Damyang telah menyelamatkannya. Ia pun meminta Choljong untuk menyelamatkan Damyang dari hukuman. Di tempat lain, sang Dayang Mata-Mata kepergok hendak melarikan diri oleh Yongpyong. Melihat wajahnya, Yongpyong pun jadi ingat sketsa wajah Dayang yang menjual norige pada pedagang gelap. Yongpyong pun mengancam Dayang Mata-Mata itu untuk menceritakan tentang norige yang ia jual. Ya, kasihan Damyang, ia harus dipenjara karena menyelamatkan Ratu. Sang Ratu pun berjanji akan mengeluarkan Damyang dari penjara. Duh, sedih banget deh. Rapat dadakan pun dilakukan untuk menentukan hukuman pada Damyang yang dianggap hendak mencelakai Ratu. Choljong yang terdesak pun mau tidak mau akhirnya memberikan hukuman mati pada Damyang. Mengetahui hasil keputusan rapat itu, Ratu pun berlari sekuat tenaga ke balai Huijongjeon. Namun semuanya sudah terlambat. Damyang, sang Dayang kecil, telah tiada. Jo Hwajin yang mendadak muncul pun menyindir Ratu jika apa yang dirasakan Ratu saat ini sama dengan yang dirasakannya saat ia kehilangan Dayang Wol. Ratu pun marah besar pada Choljong di depan seluruh pejabat istana karena tidak berhasil menyelamatkan Damyang. Choljong yang tidak bisa berbuat banyak pun pergi meninggalkan Ratu sambil memberikan kode jari tersilang. Ya, itu kode yang dipelajari Choljong dari Ratu dulu. Jari tersilang artinya bohong. Dan episode ke-14 pun selesai. Gimana nih para pemilik waktu luang? Duh, kasihan banget ya Damyang. Gegara menyelamatkan Ratu, ia malah jadi korban. Namun kode dari raja membuat Ratu berpikir, mungkinkah Damyang tidak benar-benar meninggal? Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Nantikan episode ke-15-nya ya. Dan terima kasih telah menonton channel ini. Dadah!